Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali ketemu di awal minggu yang baru, hari Senin, tanggal 7 September 2020. Pagi ini saya mau mengajak saudara membaca ini. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan di hari Minggu kemarin ya. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 ya. Judulnya perikopnya adalah perumpamaan tentang pelita. Ya. Ini di depan saya ini ada lebah-lebah ini lagi terbang. Yang tadi pindahin koloni lebah dari kotak pengirimannya ke kotak yang baru ya. Cuman agak berantakan. Perumpamaan tentang pelita, Injil Lukas pasal 8 ayat 16 sampai ayat 18. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah terang dunia. Dan kita adalah pelita yang bercahaya. Jika terang itu ada pada kita, dalam arti bahwa terang yang ada di dalam kita itu bukan berasal dari diri kita. Tapi terang itu berasal dari Yesus si pemberi terang. Ya. Jadi Yesus adalah api. Nah, api yang murni adalah berasal dari baik suci ya. Tidak boleh bawa api dari luar dibawa masuk ke dalam bait suci. Itu api yang dijaga terus turun-temurun oleh orang-orang Israel. Api abadi ya. Nah, api itu tidak boleh padam. Ya. Itu di baik ya, kita pernah tahu. Kita punya api yang juga tidak boleh padam di dalam diri kita. Dan api itu berasal dari Roh Kudus. Roh Kudus yang ditempatkan di dalam kita. Roh Kudus adalah Roh Yesus sendiri. Jadi Roh Kudus itu hidup kita ini menjadi sebuah pelita. Itu ditaruh di dalam sebuah pelita. Pelita itu butuh dua hal untuk membuat pelita itu tetap bercahaya ya. Jadi pelita itu membiaskan terang gitu ya. Nah, jadi terang yang ada dibiaskan oleh pelita itu sehingga bisa menyinari ruang yang ada di sekitar pelita itu. Nah, jadi butuh dua kan, satu api, satu minyak, ya kan, satu api, satu minyak ya. Makanya firman Tuhan mengajar kepada kita untuk kita berjaga-jaga. Memelihara api, memelihara minyaknya. Nah, minyak itu kita hanya bisa dapatkan dari persekutuan kita dengan Roh Kudus. Persekutuan kita dengan firman Allah. Jadi mari jaga persekutuan pribadimu dengan firman Allah. Sudah baca firman Tuhan enggak? Belum pagi ini. Bacalah Alkitab itu secara teratur, sama seperti orang makan teratur ya, makan roti hidup teratur. Ingat seperti selalu saya, ngapain baca firman Tuhan kalau nggak ngerti? Lalu orang mau lebih suka mendengar khotbah-khotbah daripada membaca firman Tuhan, karena pendeta akan menjelaskan firman itu. Tapi keliru saudara. Jadi menurut saya saudara harus membaca firman Tuhan, ngerti atau tidak ngerti. Kenapa? Karena saudara baca terus, nanti percaya Roh Kudus akan memberikan hikmat untuk saya memahami firman. Dan satu fungsi atau tugas Roh Kudus adalah untuk mengingatkan kita akan firman yang telah kita dengar. Ya. Jadi ketika kita rutin membaca firman Tuhan, nanti saudara mengalami satu masalah, menemui satu masalah, Roh Kudus akan mengingatkan firman itu. Sehingga firman yang saudara baca, logos itu huruf-huruf tertulis, akan menjadi firman yang menghidupkan. Itulah rema. Nah, tapi kalau saudara hanya mendengar khotbah-khotbah dari pendeta,
apalagi pendeta-pendeta zaman sekarang ini, kita ya minta maaf akan mudah untuk disesatkan, saudara ya. Jadi saya nggak bilang pendeta-pendeta itu sesat, tapi ada pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan di zaman ini yang ya firman Tuhan sudah mengingatkan kita akan guru-guru palsu, akan hamba-hamba Tuhan yang sekedar mencari popularitas, memuaskan hawa nafsu daging sendiri ya, sehingga ya kita tahu sendirilah ada pendeta, ada hamba Tuhan yang tertangkap oleh karena pelecehan seksual, bahkan oleh karena pembunuhan, bahkan juga oleh korupsi dan lain-lain ya. Jadi tapi nggak perlulah menghakimi mereka, kita perlu menjaga diri masing-masing, saudara ya, agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, kita kembali, saudara. Jadi kita itu adalah terang yang bercahaya. Nah, sebuah pelita akan berfungsi dengan benar jika ditaruh di tempat yang benar. Nah, di mana? Nah, di sini dikatakan di atas kaki dia, tidak di bawah tempat tidur atau tidak di bawah gantang. Ya, kalau mau bicara penafsiran boleh. Itu kalau menurut saya ya itu berbicara tentang kebutuhan ekonomi, sandang pangan, dan juga kenyamanan hidup. Nah, ini saudara. Jadi kalau kita menempatkan firman itu, terang itu, di bawah kebutuhan ekonomi, ini repot. Atau di bawah kenyamanan. Banyak hamba Tuhan, banyak pendeta nggak berani bicara terus terang, nggak berani bicara tentang dosa, nggak berani menemplak dosa. Kalau berhadapan sama orang kaya-kaya. Ya, saya pernah memimpin sebuah diklat kenaikan jabatan kependetaan. Ya, ada orang kaya marah-marah karena ditegur. Ya, saya dimarah-marah di depan orang banyak, saudara. Ya, tapi saya ajak dia, yuk ke pinggir, jangan marah-marah di depan orang, nanti ibu malu. Saya bilang, oh tapi dia nggak malu ya. Dia marah-marah, saudara. Ya, pengusaha hotel, jaringan hotel di Indonesia. Tapi saudara, hal yang lucu saya dengar saat beberapa teman hamba Tuhan menegur saya. Wah, kamu urusan sama dia loh, nanti kamu nggak dikasih voucher hotel. Loh, saya nggak bilang ngapain lo voucher hotel. Orang saya bisa bayar, wah ngapain saya butuh voucher hotel. Ya. Dan sampai sekarang saya belum pernah mempergunakan voucher hotel untuk menginap di satu hotel. Kenapa? Belum pernah ada yang ngasih. Ya, nah terus ada juga yang menegur saya, wah kamu itu, dia itu donatur terbesar di gereja kami, kalau kamu marah terus dia pindah gereja, kamu mau tanggung jawab. Saya langsung spontan ngomong, kalau dia di tempat saya sudah lama saya usir. Loh ya benar saudara, saya bukan mengusir, saya pernah memberikan pilihan kepada orang kaya. Wah paling kaya waktu itu jemaat itu masih 12 orang, setelah 12 orang yang beribadah, dia yang paling kaya, saudara. Ya, saya pernah ngomong itu perpuluhan jemaat itu 80% itu dari uangnya. Dan persembahan itu 90% lebih itu dari uangnya, saudara. Ya, kaya banget. Mau bikinkan kami gereja besar banget. Dari tiang-tiang baja, wah kalau jadi keren itu, saudara. Tapi nggak jadi, bukan saya nggak jadi, untung nggak jadi. Repot nanti ngurusnya kalau udah gede gitu ya. Jadi saudara, dia berusaha untuk mengatur pelayanan, mengatur saya. Jadi saya terpaksa harus memberikan pilihan. Saya bilang di situ, ya. Tapi kamu jangan coba atur saya dengan uangmu, jangan coba atur saya dengan pelayananmu. Ya. Jadi kalau kamu nggak mau ya taat pada otoritasmu, kamu boleh pilih. Kamu tetap di sini membantu pelayanan bersama-sama kami, melayani bersama dengan saya, kita mengembangkan pelayanan Tuhan ini, tapi taat sama otoritasmu. Atau kamu keluar. Saudara, dia pilih keluar. Wah, banyak orang marah sama saya. Lalu saya bilang begini, jangan khawatir, ya. Biarpun dia orang kaya, keluar nggak apa-apa. Tuhan bisa ganti 10 kali orang lebih baik dari dia. Cuma rupanya saya sedikit salah ngomong. Jadi saudara kalau emosi marah ya, ngomong tuh pikirkan dulu ya ngapain mau diomong. Karena saya bilang 10 orang yang lebih baik dari dia kan. Betul, Tuhan kirim orang-orang yang jauh lebih baik dari dia.
tapi nggak sekaya dia. Nggak ada yang lebih kaya dari dia. Sampai sekarang. Ya, tapi Tuhan berikan orang-orang yang memang 10 kali jauh lebih baik dari dia. Orang-orang yang tidak kaya, saudara, tapi orang-orang yang mau mentaati kehendak Tuhan. Ya. Pernah juga ada orang kaya juga, saudara, ketemu waktu saya lari-lari sore di stadion Langlang sama istri saya. Dia mendekatkan saya, saudara. Lalu dia katakan bahwa dia udah 2 tahun memantau gereja saya. Wah, kaget saya. Oh, enggak pernah ke gereja, dia memantau lewat siapa? Lalu dia memuji-muji dan dia mengatakan tentang seseorang yang ya dulu berasal dari gerejanya yang pindah ibadah di tempat saya. Ada orang bisa kembali, ya hebat ya. Ya bukan hebat, ya itu karena kemurahan Tuhan dia bisa kembali kepada Tuhan, saya bilang. Terus dia katakan begini, wah saya nanti mau masuk gerejamu, tapi angkat saya jadi majelis gereja. Nanti saya bantu. Ya, kebutuhan gereja apa, gereja mau perlu apa, mau bangun apa, nanti saya yang kasih keluar uang. Langsung saya bilang, saudara, tapi maaf ya, saya dengar kamu dulu bantu gerejamu, kamu minta kembali uangnya. Oh iya, karena pendetanya begini begitu. Waduh, saya bilang sorry. Ibadah bersama kami saya kasih tahu, gereja kami nggak butuh. Gereja kami butuh orang yang mau bersama kami untuk mencapai tujuan hidupnya di dalam Yesus, yaitu keserupaan dengan Yesus. Kami mempersiapkan jemaat untuk menjadi mempelai Kristus, bukan untuk tujuan yang lain. Jadi artinya kamu juga harus siap untuk dibentuk, siap untuk taat kepada kehendak Tuhan, siap untuk taat pada otoritasmu. Kalau enggak usah ke gereja kami. Nanti kamu kecewa, saya bilang. Ya sampai nengok pun enggak. Ya enggak apa-apa, saudara. Tuhan kita kaya, dia bisa memenuhi kebutuhannya dari anak-anaknya yang mencintai dia. Ya. Tapi itulah yang terjadi, bukan? Kita seringkali tidak berani berbicara ketika kita berhadapan dengan uang. Ya, orang-orang yang memegang uang. Ya. Yang uang seharusnya menjadi alat, uang ini justru memperalat orang. Nah ini untuk menjadi budak mamon, cinta akan uang. Nah, saya rasa kita semua perlu berhati-hati dengan hal ini. Itu bukan seperti itu terjadi pada diri kita. Ya, seperti saya lalu pernah sampaikan bahwa buah-buah kebenaran kita itu terbukti dari penggunaan uang kita. Saat saudara bisa menggunakan uang kekayaan saudara dengan benar, menjadikan uang itu menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan, saudara berani berbagi kehidupan dengan uang saudara, dengan hamba-hamba Tuhan, dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan uang saudara, di mana saudara menabur, melayani dengan uang saudara, tidak berhitung untung rugi, tapi benar-benar mengetahui tanggung jawab saudara dengan uang yang saudara miliki, maka disitulah berkat-berkat Tuhan akan tercurah dalam hidup. Berkat materi enggak, tapi berkat-berkat kelimpahan di dalam segala hal, kekuatan, kesehatan, kemurahan, kebaikan Tuhan. Seperti saya bilang, saya ini enggak kaya secara enggak punya mobil, bukan nggak bisa punya, bukan, motor pun saya nggak punya sekarang ini, tapi saya belum sempat. Jadi saya kira uang itu tetap menjadi godaan buat saya. Ada banyak orang menitipkan uang mereka pada saya. Ada banyak orang berbagi uang itu, berbagi kehidupan melalui uang mereka dengan saya. Nah, ada orang-orang yang menitipkannya untuk hamba-hamba Tuhan di desa atau menyebut nama seseorang. Dan orang-orang ini orang-orang yang baik, saudara. Anak-anak Tuhan yang baik. Mereka nggak pamer, nggak bilang, nanti tolong kasih tahu kalau itu dari saya. Yang tulus serahkan kepada hamba. Nah, saudara, itu juga bisa menjadi godaan buat saya. Kalau pas saya butuh duit gitu, maksudnya bukan saya ambil, tapi saya pinjem, kan nggak ada yang tahu nanti. Tapi saya belajar untuk bertanggung jawab untuk hal ini. Jadi kalau ada orang yang menyerahkan, saya dengan segera menyerahkan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain.
Saya cuma kasih tahu, tolong WA kepada saya, terima kasih sudah terima berkat dari hamba Tuhan melalui Bapak Bobi gitu. Jadi WA itu saya kirimkan kembali, saya screenshot, saya kirimkan kepada yang memberikan berkat itu. Ya, belum pernah juga dia ngasih komisinya sama saya. Tapi saya tidak butuhkan itu, saudara. Kenapa? Karena apa yang sudah diberikan, dipercayakan Tuhan pada saya itu sudah karunia Tuhan dalam hidup saya, terutama ya Pak, kesehatan kan ya, kesehatan, sukacita. Saya selalu katakan, saya itu nggak pernah punya permintaan. Saya itu bahkan kalau saya pikir saya itu nyaris nggak pernah minta sama Tuhan. Tapi saya itu sangat berbahagia kalau melihat istri saya, anak saya berbahagia, jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, teman-teman dan saudara juga berbahagia. Saudara tersenyum, itu sukacita saya. Ya. Bukan juga kenyamanan hidup. Nah, ini banyak orang tergoda dengan kenyamanan hidup. Seperti saya saksikan lalu ada teman di pedalaman ya Kalimantan Tengah lalu pindah ke Jakarta karena ditawari satu pelayanan di Jakarta. Lalu dianggap itu adalah upah kesetiaannya 15 tahun melayani di pedalaman. Saya bilang bukan upah, kamu nggak setia. Saya pernah juga berlaku tidak setia di dalam pelayanan saya tanpa Tuhan suruh. Saya berapa kali meninggalkan pelayanan, tapi saat itu Tuhan berbicara. Tapi pernah saya meninggalkan pelayanan karena kejenuhan. Ya, dan hasilnya, ya Tuhan bawa kembali. Nah, ya, Roh Kudus mengajar saya bahwa kalau saya tidak menyelesaikan sebuah masalah, maka dimanapun saya pergi, masalah itu akan mengejar saya. Jadi selesaikan dulu masalah. Dan kemudian tanya kehendak Tuhan. Ya, dulu saya masih lebih tua dari sekarang. Masih emosian waktu itu ya. Dan saya pikir tuh ada pola begitu waktu itu pelayanan saya. Saya merintis pelayanan di satu desa, di satu tempat. 3-4 tahun sudah berdiri minimal lah gerejanya begitu. Sudah nggak kerasan. Serahkan sama bantuan lain, pindah tempat lain. Bukan. Seperti itu siklusnya berapa kali begitu. Tapi kemudian saya berkeluarga, punya istri, punya anak. Wah, waktu pertama ya saya juga tinggalkan, bawa istri anak kembali ke tempat mertua, tak titipkan di sana. Saya merintis pelayanan lagi di Kalimantan Selatan waktu itu. Ya. Tapi akhirnya Tuhan bawa lagi saya kembali ke Bontang. Nah, Tuhan yang menggantikan saya. Nah, ini karena bukan rencana Tuhan. Tuhan katakan Tuhan akan kembalikan saya ke situ. Dan itulah yang terjadi. Saudara, sampai. Jadi kalau udah berkeluarga, beda lagi urusannya, saudara. Dulu bujang mau pergi kemana-mana enak. Tapi begitu berkeluarga ada tuntutan istri, anak. Nah ini, ya. Jadi mulanya saya dengan istri tidak sejalan dengan itu. Tapi kemudian saya belajar bahwa saya tidak bisa memaksakan iman saya kepada orang lain. Meskipun itu istri dan anak-anak saya. Makanya banyak keluarga hamba Tuhan itu, maaf ya, berantakan. Saya pernah melayani sebuah seminar keluarga, istri dan suami disuruh menuliskan kebaikan-kebaikan pasangan masing-masing di atas kertas kosong. Diakhiri dengan katakan, mengapa aku mencintaimu, begitu ya. Ternyata saudara ada kertas kosong. Sedangkan suaminya banyak sekali memuji kebaikannya. Lalu waktu diperhadapkan, dia katakan, begitulah juga hatiku terhadapmu. Wah, saudara, kita banyak istri pendeta nggak bahagia. Kenapa? Karena sing suami lupa atau sang istri yang menjadi hamba Tuhan, jadi pendeta lupa. Panggilan itu untuknya, bukan untuk pasangan hidupnya. Ya, kecuali kalau dua-duanya memang punya panggilan untuk melayani. Tapi seringkali para pendeta memaksakan panggilannya kepada pasangan hidupnya, memaksakan biarlah keluarga kita itu berbahagia, istri berbahagia, anak-anak berbahagia karena punya suami hamba Tuhan, punya orang tua hamba Tuhan. Ya, dulu saya
pikir saya mendahulukan Tuhan, mendahulukan pekerjaan Tuhan. Jadi semua uang yang saya punya selalu saya katakan pada istri anak saya, dahulukan pekerjaan Tuhan, dahulukan pekerjaan Tuhan, dahulukan pekerjaan Tuhan. Wah, anak istri saya nggak bahagia, saudara. Karena anak saya satu kali bilang dia nggak mau jadi pendeta, nggak mau jadi anak pendeta. Ada seorang anak teman anak pendeta dalam satu seminar pemuda, dia katakan dia merasa terkutuk jadi anak pendeta. Bayangin, saudara. Banyak anak pendeta tidak bahagia. Itu dulu termasuk keluarga saya. Tapi bersyukur Tuhan Yesus menolong saya, Roh Kudus menolong saya untuk menyadari hal itu. Ya. Ternyata saya tidak pernah mendahulukan pekerjaan Tuhan selama itu. Yang saya dahulukan ego saya, harga diri saya. Orang, saya takut dihina orang, saya takut dinilai orang nggak berhasil dalam pelayanan. Ya, udah. Saya salah. Saya mengakuinya di hadapan istri, di hadapan jemaat Tuhan. Dan mulai itu sampai hari ini hidup saya berbahagia. Saya menempatkan segala sesuatu di dalam prioritasnya. Saudara, Tuhan tidak inginkan saudara mendahulukan Tuhan dan mengabaikan keluarga saudara. Kalau saudara mendahulukan Tuhan, maka kebutuhan keluarga juga akan terpenuhi. Mendahulukan Tuhan itu bukan mendahulukan pekerjaan Tuhan. Bukan mendahulukan pendeta, bukan mendahulukan gereja. Tapi itu berbicara tentang prioritas. Tuhan menyadarkan saya, Roh Kudus berbicara, aku ada di dalam diri setiap orang, aku ada dalam setiap waktu, aku ada di dalam setiap tempat. Prioritas kepada saya dan juga kepada saudara. Tentang apa yang saudara hadapi hari ini. Tentang apa yang saudara kerjakan hari ini. Apa yang bisa saudara kerjakan hari ini, kerjakanlah itu. Jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda kebutuhan. Jangan berkata kepada orang lain, pergilah, nanti kembali. Sedangkan apa yang dia minta ada padamu. Jadi kerjakanlah itu. Saya melihatnya bagaimana ketika saya mengerjakan segala sesuatu berdasarkan prioritas. Tidak ada lagi pekerjaan kecil atau besar, tidak ada yang ringan atau besar, atau yang lebih mendapat perhatian. Semuanya mendapatkan perhatian yang sama. Apa yang bisa saya kerjakan hari ini, saya kerjakan yang besok, biar urusan besok. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jadi kenyamanan itu bukan soal punya kekayaan besar. Dimanapun kita kadang mengejar kenyamanan. Oleh karena kenyamanan, kita memilih untuk mengabaikan kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam hidup. Percayalah, saudara tidak akan berbahagia karena itu. Saya sudah mengalaminya. Jadi mari kita belajar untuk menempatkan firman itu di dalam hidup kita. Menempatkan di tempat yang benar. Menerangi orang-orang sekitar kita dengan cahaya. Ayat 17 ini luar biasa, saudara. Buat saya itu sebuah nubuatan Tuhan Yesus untuk zaman kita. Sekarang ini apa yang bisa disembunyikan dari mata orang? Tidak ada. Ya, kejadian apapun dibongkar habis. Hal-hal yang dulu rahasia tersembunyi di mana-mana dibongkar. Teknologi, ya, melalui internet, kita bisa melihat kejadian di seluruh dunia. Tidak ada yang tersembunyi. Yang tidak diberitakan, tidak yang tertutup, yang tidak dibuka. Semua terbuka. Jadi kalau kita melihat teknologi yang luar biasa ini, seharusnya kita lebih mengagumi Tuhan. Dalam pujian dikatakan, mata Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Dan Tuhan bisa melihat semua yang kita kerjakan. Dan sebagai orang percaya, Tuhan, anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan katakan kita itu kota yang terletak di atas gunung, nggak akan mungkin disembunyikan. Jadi seharusnya pelita kita itu menyala dan terang itu tidak dapat disembunyikan dari siapa. Tapi kadang kita menempatkan pelita itu secara salah. Kita tidak menempatkan di tempat yang seharusnya. Kita lebih memperdulikan kadang kebutuhan ekonomi kita, kenyamanan hidup, sehingga kita kadang salah memilih.
Maka marilah kembali saya anjurkan, sarankan, bacalah firman Tuhan secara teratur. Di dalam masa pandemi corona ini, meskipun saudara nggak bisa beribadah bersama, tapi mari tetap lakukan persekutuan itu dengan keluarga saudara. Tetaplah beribadah bersama-sama, ya, mungkin secara online. Dukung hamba-hamba Tuhan, dukung gembala saudara di tengah-tengah masa pandemik ini. Jangan karena nggak bisa ke gereja lalu nggak mau kembalikan persepuluhan. Tanya nomor rekeningnya, kembalikan persepuluhan saudara. Saran saya hari ini, banyak orang ketika ibadah online ini, saya perhatikan di Facebook ini berapa jemaat Tuhan tidak ikuti ibadah online di gerejanya, tapi ikuti ibadah online di gereja macam-macam. Mungkin pikirnya kesempatan rasain masakan orang lain. Saya selalu anjurkan pada jemaat, belum kita mendengarkan khotbah-khotbah pendeta firman Tuhan, kenali firman Tuhan lebih dulu. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, supaya saudara nggak mudah untuk disesatkan. Ya, jangan sampai. Tapi anjuran saya, lihatlah mereka yang mengajarkan untuk pengejaran karakter keserupaan dengan Kristus, yang mempersiapkan saudara untuk menjadi mempelai Kristus. Jangan ikutin orang yang hanya mengajarkan soal kemakmuran, mengejar pemuasan, mengejar kesuksesan. Tapi ikutilah mereka yang memberikan keteladanan untuk berbuat baik, keteladanan keserupaan dengan Kristus, keteladanan di dalam mengejar karakter Kristus. Saudara ya, di Tuhan, begitulah kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih untuk semua saudara yang mengikutinya, ikuti siaran ini bersama-sama dengan saya. Saya percaya Roh Kudus akan memimpin menuntun saudara sepanjang hari ini untuk menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya percaya kemanapun saudara pergi, saudara akan beruntung. Apapun yang saudara kerjakan akan berhasil, dan semua apa yang saudara jamakan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kalau saudara sesuatu yang saudara mau pertanyakan, saudara bisa menginbox saya atau menghubungi WA saya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat.